Abu Nawas, atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, adalah seorang pujangga Arab. Abu Nawas dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Kisah-kisah Abu Nawas pun banyak digemari hampir di penjuru dunia. Dikisahkan, Abu Jahil sangat tertarik dengan cincin milik Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas bersedia menjualnya, asalkan harganya 1 dinar. Tapi karena Abu Jahil sangat bakil, ia enggan membelinya. Suatu hari, saat Abu Jahil mencangkul tanah di ladang, tanpa sengaja cangkulnya membentur benda keras. Karena dirasa mengganggu, ia pun berniat menyingkirkan benda keras tersebut. Ketika ia mengambilnya, ternyata benda itu adalah koin uang 1 dinar. Betapa bahagianya hati Abu Jahil, lalu digosokkan uang yang sudah karatan itu. Tapi kebahagiaannya tidak berlangsung lama, karena setelah diamati, uang koinnya adalah uang dinar palsu. Rasa kecewa pun hingga pada diri Abu Jahil, ia lalu berniat untuk membuang koin tersebut. Saat ia hendak membuangnya, tiba-tiba terbesit niat jahat pada diri Abu Jahil. Kenapa aku harus membuangnya? Bukankah dengan uang ini aku bisa mengelabui Abu Nawas? Aku akan membeli cincinnya dengan uang palsu ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Maka datanglah ia menemui Abu Nawas. Hei Abu Nawas, apa kamu masih berniat menjual cincinmu? Tanya Abu Jahil. Iya, tapi harganya 1 dinar, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, aku bersedia, balas Abu Jahil. Ia pun memberikan uang palsu tersebut kepada Abu Nawas. Abu Nawas menerimanya tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Lalu oleh Abu Nawas uang tersebut ia gunakan untuk membeli daging di pasar. Si penjual daging juga sama, ia menerima uang dari Abu Nawas, tanpa memastikan bahwa uang tersebut adalah palsu. Kemudian, si penjual daging membeli buah-buahan dengan menggunakan uang palsunya dari Abu Nawas. Esok harinya, Abu Jahil mendatangi pedagang buah untuk menagih hutang sebanyak 1 dinar. Kamu sudah janji, katanya hari ini kamu akan melunasi hutangmu, kata Abu Jahil. Si pedagang buah lalu memberikan uang palsu yang diperolehnya dari si penjual daging. Dengan hati gembira, Abu Jahil langsung pulang ke rumah. Namun setelah diamati, ternyata uang yang didapatnya adalah uang palsu. Kurang ajar, dia telah menipuku, ucap Abu Jahil emosi. Ia pun pergi menghadap Tuan Hakim untuk mengadukan si penjual buah. Tuan Hakim, si penjual buah telah menipuku. Dia membayar hutangnya pakai uang palsu, keluh Abu Jahil. Mendengar keluhan Abu Jahil, kemudian Tuan Hakim memanggil si pedagang buah. Kenapa kamu membayar hutang pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim. Ampun Tuan Hakim, saya sendiri tidak tahu. Saya mendapatkan uang tersebut dari si penjual daging, jawab si penjual buah. Maka dipanggillah si penjual daging untuk menghadap Tuan Hakim. Apakah benar, kemarin kamu beli buah-buahan pakai uang ini? Tanya Tuan Hakim kepada si penjual daging. Iya benar Tuan Hakim. Memangnya kenapa? Tanya balik si penjual daging. Kamu tahu tidak, uang yang kamu berikan adalah uang palsu, kata Tuan Hakim memberitahu. Seketika si penjual daging langsung terkejut. Maaf Tuan Hakim, saya benar-benar tidak tahu. Saya sendiri memperoleh uang tersebut dari Abu Nawas, balas si penjual daging. Kemudian Tuan Hakim segera memerintahkan beberapa pengawalnya untuk menjemput Abu Nawas. Ketika Abu Nawas memasuki ruang sidang, di situ sudah berkumpul Abu Jahil, penjual buah dan penjual daging. Ada apa ini Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas heran. Begini Abu Nawas, apa betul kemarin kamu beli daging pakai uang dinar ini? Tanya Tuan Hakim. Sejenak Abu Nawas mengamati uang tersebut. Iya betul. Memangnya kenapa Tuan Hakim? Tanya balik Abu Nawas. Kenapa kamu membeli daging pakai uang palsu? Tanya Tuan Hakim. Abu Nawas langsung kaget mendengarnya. Saya tidak tahu kalau uang tersebut adalah palsu. Saya mendapatkan uang tersebut dari Abu Jahil, Tuan Hakim. Dia membeli cincinku menggunakan uang itu,
jawab Abu Nawas. Tuan Hakim menjadi bingung dengan jawaban Abu Nawas. Benarkah itu wahai Abu Jahil? Tanya Tuan Hakim. Benar Tuan, aku menemukan uang itu saat aku mencangkul di ladang, jawab Abu Jahil gemetaran. Kamu telah menipu orang lain, tapi kamu malah menuduh orang lain menipumu. Jadi masalah ini sebenarnya bersumber dari kamu sendiri Abu Jahil. Karena kamu telah membuat kegaduhan, maka kamu didenda 10 dinar, atau kurungan penjara selama 10 bulan, kata Tuan Hakim memutuskan. Dengan berat hati, terpaksa Abu Jahil harus membayar denda tersebut. Sebelum mereka membubarkan diri, Abu Nawas memberi nasihat kepada Abu Jahil. Hai Abu Jahil, ada pepatah mengatakan, barang siapa yang menggali lubang untuk saudaranya, maka dia sendiri yang akan terjatuh di dalamnya, ucap Abu Nawas. Demikianlah kisah menarik dari Abu Nawas. Ambillah sisi positif dari cerita ini dan buang sisi negatifnya, semoga bermanfaat. Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada 2 orang tamu datang ke rumahnya, yang seorang adalah wanita tua penjual kahwa, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. Sekarang pulanglah kalian, ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas, dan mereka merasa yakin gurunya selalu berada membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru jadi. Hah, merusak rumah Tuan Kadi, gumam semua muridnya keheranan. Apa, kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini, kata Abu Nawas menghapus keraguan murid-muridnya. Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, terus pecahkan saja rumah Tuan Kadi yang baru. Siapa yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu. Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuan Kadi. Laksana demonstran mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih-lebih ketika tanpa basa-basi lagi mereka langsung merusak rumah Tuan Kadi. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka, namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Kadi segera keluar dan bertanya, siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku? Murid-murid itu menjawab, guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami. Habis menjawab begitu mereka bukannya berhenti malah terus menghancurkan rumah Tuan Kadi hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Kadi hanya bisa marah-marah karena tidak ada orang yang berani membelanya. Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda. Benar, esok harinya Tuan Kadi mengadukan kejadian semalam sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap Baginda. Setelah Abu Nawas menghadap Baginda, ia ditanya, hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah Kadi itu? Abu Nawas menjawab, wahai tuanku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi, bahwasanya Tuan Kadi menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya, ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Ya, karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Kadi. Baginda berkata, hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini tuanku. Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. Hai Kadi, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu? Tanya Baginda. Tapi Tuan Kadi tiada menjawab, wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut.
Abu Nawas, jangan membuatku pusing, jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini, perintah Baginda. Baiklah, Abu Nawas tetap tenang. Baginda, beberapa hari yang lalu ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Kadi dengan mahar. Mas kawin, sekian banyak, ini hanya mimpi Baginda. Tetapi Tuan Kadi yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Kadi. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kahwa. Baginda terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana. Jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan Baginda. Berkata Baginda Raja, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan pemuda itu juga membawa saksi yaitu patua pemilik tempat kos dia menginap. Kurang ajar, ternyata aku telah mengangkat seorang kadi yang bejat moralnya. Baginda sangat murka. Kadi yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Berkata Abu Nawas, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun jua." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal. Abu Nawas adalah pujangga Arab dan merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami dan hidup pada zaman Khalifah Harun Al-Rashid di Baghdad 806 sampai 814 Masehi. Seorang saudagar kaya telah bertahun-tahun berumah tangga, namun tak kunjung punya momongan. Allah belum menakdirkan dirinya punya anak. "Hai istriku, sebaiknya kita bernazar kepada Allah," kata saudagar itu kepada istrinya. "Suatu ketika, jika kita diberi anak laki-laki, aku akan memotong kambing yang besar dan lebar tanduknya sejengkal, kemudian dagingnya kita sedekahkan kepada fakir miskin." Nazar itu ternyata terkabul. Istrinya pun hamil dan melahirkan bayi yang sehat. Kemudian sang saudagar menyuruh beberapa orang untuk mencari kambing besar bertanduk selebar jengkal, dengan pesan, "Beli saja kambing itu berapapun harganya, tidak usah ditawar lagi." Ternyata usaha itu gagal total. Sulit memperoleh kambing dengan lebar tanduk sejengkal, yang ada paling-paling selebar 3-4 jari. Akibatnya saudagar itu susah, tidur pun tidak nyenyak. Terpikir olehnya untuk mengganti nazarnya itu dengan 10 ekor kambing sekaligus. Yang penting kan kambing, bukan binatang lain. Namun rencana itu akan dikonsultasikan dulu dengan beberapa orang penghulu di negeri itu. Ketika sampai di rumah seorang penghulu, ternyata rumah itu sedang digunakan sebagai tempat pertemuan para penghulu seluruh negeri. "Apa maksud kedatangan Anda kemari?" tanya penghulu yang tertua. "Wahai Tuan Kadi," jawab saudagar itu, "hamba mempunyai nazar yang sulit dipecahkan." Lalu ia mengutarakan kendala yang dihadapi dan rencana penggantiannya. Ternyata para kadi itu tidak berani memberikan rekomendasi untuk mengganti nazar. Mereka bahkan menyuruh saudagar itu untuk terus mencari kambing bertanduk sejengkal, dimanapun dan kemanapun, sesuai dengan nazar semula. "Kami semua tidak berani menyuruh menggantinya dengan yang lain-lain," ujar mereka. Kenyataan itu semakin bertambah berat beban saudagar itu. Ia pun mohon diri pulang ke rumah. Mulailah ia berpikir untuk ke Baghdad menghadap Sultan Harun al-Rashid.
raja yang adil, arif dan bijaksana, maka niat itu pun ia wujudkan. Sesampai di sana kebetulan Baginda sedang duduk di balairung bersama beberapa orang menteri. "Hai anak muda, engkau berasal dari mana?" tanya Baginda setelah melihat kedatangan saudagar muda ini. "Ya tuanku Syah Alam," jawab sang saudagar, "ampun beribu ampun. Adapun Patik ini berasal dari negeri Kopiah." "Apa maksudmu datang kemari ingin berdagang?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik datang kemari ingin mengadukan nasib hamba ke bawah duli yang dipertuan," jawab si saudagar. "Katakan maksudmu, supaya bisa kudengar," titah Baginda Sultan. Maka diceritakanlah perihal nazar itu, sampai kepada keputusan para penghulu negeri Kopiah, dan niatnya menemui Baginda Sultan di Baghdad. "Selanjutnya hamba mohon petua dan nasihat Baginda, agar hamba dapat melepas nazar hamba itu dengan sempurna," tutur saudagar itu dengan nada mengiba. "Baiklah," kata Baginda, "datanglah besok pagi, insya Allah aku dapat memberi jalan keluar." Saudagar itu pun mohon pamit dengan hati berbunga-bunga kembali ke penginapannya. Alkisah, Sultan pun bingung memikirkan nazar saudagar itu. Sepanjang siang dan malam, ia tidak dapat memicingkan matanya. Dengan apa nazar itu akan dibayar? Bila kambing bertanduk sejengkal tidak didapat juga, diganti dengan yang lain. Haram hukumnya. Malam harinya beliau mengumpulkan para kadi dan alim ulama di istananya. Kepada mereka beliau menyatakan keresahan hatinya sehubungan dengan nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. "Tolong berikan pertimbangan kepadaku malam ini juga, karena aku sudah terlanjur berjanji kepadanya untuk menerimanya menghadap esok pagi," titah Baginda Sultan, "atau aku akan mendapat malu besar." Suasana balairung pun hening, sunyi senyap berkepanjangan. Mereka termenung dan terpekur memikirkan titah sultannya, namun tidak juga ditemukan jalan keluarnya. "Ya tuanku Syah Alam," kata salah seorang yang tertua di antara mereka, "tidak ada hukumnya, baik menurut kitab maupun logika, bahwa nazar itu boleh diganti dengan barang lain." Setelah itu satu persatu mereka mohon diri meninggalkan balairung dan pertemuan pun bubar. Baginda lalu masuk istana, mau tidur, tetapi mata itu tidak mau diajak kompromi, karena otak masih terfokus pada masalah nazar dan malu besar yang akan dihadapinya esok pagi. Menjelang subuh, Baginda pun teringat kepada Abu Nawas. Tidak ada manusia yang dapat memutuskan hal ini selain Abu Nawas, pikir Baginda dengan sukacita. Setelah itu barulah Baginda dapat memicingkan matanya, tidur pulas sampai pagi. Begitu bangun, diutuslah penggawa memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di hadapannya, Baginda pun mengutarakan perihal nazar saudagar dari negeri Kopiah itu, dan semua usaha yang sudah ditempuhnya, serta malu besar yang akan didapatnya sebentar lagi, karena para kadi dan orang alim seluruh negeri tidak dapat memberi jalan keluar. Apalagi sebentar lagi saudagar dari Kopiah itu akan menghadap ke istana. "Apa pendapatmu tentang hal itu?" tanya Baginda Sultan dengan sorot mata ingin tahu jawaban Abu Nawas. "Ya tuanku Syah Alam," jawab Abu Nawas ringan, "janganlah tuanku bersusah hati. Jika tuanku percaya, insya Allah hamba dapat menyelesaikan perkara ini." Tak berapa lama kemudian, balairung pun dipenuhi orang-orang yang ingin tahu keputusan Baginda Sultan tentang nazar saudagar dari negeri Kopiah itu. Baginda memanggil saudagar tersebut, dan memerintahkan Abu Nawas memecahkan masalah itu. "Hai saudagar, bawalah kemari anakmu, dan seekor kambing yang besar badannya," kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu semua orang terheran-heran, termasuk Baginda Sultan dan si saudagar itu. Apa maksud Abu Nawas kali ini, pikir mereka. Si saudagar itu menyatakan kesediaannya membawa anak dan seekor kambing paling besar, serta mohon pamit pulang ke negeri Kopiah. Baginda Sultan masuk istana, melanjutkan tidurnya, dan pertemuan pagi itu pun bubar. Sesuai dengan janjinya,
Saudagar itu pun datang kembali ke Baghdad beberapa hari kemudian. Ia membawa istri, anak dan seekor kambing, langsung menghadap Sultan di istana. "Datang juga engkau kemari, hai saudagar," kata Baginda Sultan. "Tunggulah sebentar, akan aku kumpulkan penghulu dan rakyat." Kemudian Baginda menyuruh memanggil Abu Nawas. Akan halnya Abu Nawas, ketika mengetahui dijemput ke istana, ia pura-pura sakit. Baginda Sultan yang diberitahu hal itu, memaksa agar Abu Nawas dibawa dengan kereta kerajaan. Maka berangkatlah Abu Nawas ke istana, dengan mengendarai kereta kencana, yang ditarik 2 ekor kuda. "Mengapa kamu terlambat datang kemari?" tanya Baginda Sultan. "Ya tuanku, Patik terlambat datang karena Patik sakit kaki," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas," kata Sultan, "saat ini telah datang kemari saudagar itu bersama istri, anak dan seekor kambing yang besar badannya. Coba selesaikan masalah ini dengan baik." "Baiklah," kata Abu Nawas, "akan hamba selesaikan masalah ini." Bukan main senang hati Baginda mendengar jawaban itu. Abu Nawas menarik kambing dan anak saudagar itu. Jari tangan kiri anak tersebut dijengkalkan ke tanduk kambing, dan ternyata sama panjangnya. Baginda Sultan dan seluruh yang hadir di Balairung heran, memikirkan ulah Abu Nawas. "Ya tuanku, hamba mohon ampun," kata Abu Nawas. "Jika hamba tidak salah ingat, saudagar itu mengatakan bahwa lebar tanduk kambing itu sejengkal, karena yang dinazarkan anak ini. Jari anak inilah yang hamba jengkalkan ke tanduk kambing itu, dan ternyata pas benar, jadi kambing ini boleh disembelih untuk membayar nazar. Itulah pendapat hamba. Jika salah, hamba serahkan keputusannya kepada Baginda dan semua orang yang hadir di sini." "Pendapat Abu Nawas aku kira benar," kata Baginda Sultan dengan sangat meyakinkan. Bukan main senang hati saudagar itu, karena ia dapat membayar lunas nazarnya. Maka diberikanlah hadiah kepada Abu Nawas, berupa uang 100 dirham. Kemudian ia mohon pamit kepada Sultan, pulang ke negerinya. Cerita lucu kali ini, soal sosok Abu Nawas yang cerdas, membuat Raja Harun al-Rasyid tertidur nyenyak, padahal cuma modal cerita amburadul. Kisah Abu Nawas bermula ketika Raja membuat sayembara, dan mengundang banyak penyair. Ini dilakukannya supaya dapat menceritakan suatu kisah yang bisa membuat dia tidur. Saat itu Raja tidak dapat tidur, karena terngiang-ngiang dengan seorang perempuan yang pernah dilihat. Kemudian pada dasarnya, ia adalah sosok Raja yang baik, tidak mungkin berbuat serong dengan perempuan lain. Kemudian Raja coba melupakannya, namun bayangan tentang perempuan yang dilihatnya tersebut, membuatnya tidak bisa tidur. Oleh karena itu, Raja memutuskan melupakan perempuan itu, dengan mendengarkan kisah dari para penyair. Malam pun makin larut, tidak ada satu penyair pun yang bisa membuat Raja tertidur, hingga akhirnya giliran Abu Nawas. Ia pun menceritakan sesuatu, yang sebenarnya tidak jelas kepada sang Raja. "Begini, Baginda, ada seekor semut yang penasaran dengan lubang telinga manusia. Untuk mengobati rasa penasarannya, semut itu masuk ke lubang telinga manusia. Ternyata di dalamnya gelap, dan semut itu tidak nyaman di dalamnya. Semut itu keluar, tidak lama kemudian, semut itu melihat ke lubang telinga orang itu lagi. Semut tersebut penasaran, lalu masuk lagi ke dalamnya." Abu Nawas melanjutkan, "Ternyata di dalamnya gelap, semut itu pun keluar lagi. Setelah berada di luar, semut itu masih juga penasaran, dan lagi-lagi semut itu masuk lagi ke dalam lubang telinga manusia. Ternyata di dalam telinga, semut itu tidak nyaman lagi, semut itu keluar lagi." Sebenarnya Abu Nawas mengisahkan cerita semut itu yang keluar masuk telinga berulang kali. Mendengar itu semua, Raja bosan dengan cerita Abu Nawas tentang semut yang bolak-balik masuk telinga. Kemudian sang Raja pun berkata, Sudah, cerita tidak jelas begini kok dikisahkan kepadaku. Mending aku tidur saja daripada mendengar kisah tak jelas begini." Kemudian Abu Nawas akhirnya pulang dan tanpa disadari Raja akhirnya tertidur. Namun ketika bangun,
Raja tersadar ternyata kisah-kisah indah para penyair malah membuatnya tak bisa tidur, karena malah penasaran dengan cerita. Lalu Abu Nawas akhirnya memenangkan sayembara itu, karena ceritanya yang amburadul, tapi berhasil membuat raja tidur.